Eh, Beda kita mendoakan dengan kita mensolatkan. Kalau tuh jenazah disolatin, mesti disucikan dulu, dimandikan dulu. Baru setelah disolatkan, dibawa dan dikuburkan. Beda dengan ketika kita mendoakan dia. Walaupun baru saja wafat, belum dimandikan, tapi ditutup auratnya kan. Kemudian biasanya tuh tamu-tamu itu keluarga ya sebelum nanti sore atau siang atau pagi, tergantung tuh meninggalnya kapan, biasanya ada durasi-durasi yang diberikan kesempatan untuk sekedar melihat, menyaksikan atau mendoakan atau menunggu keluarga yang lain datang. Nah, itu tidak ada masalah dan itu ada di dalam kitab Nihayatul Zain, Bughyatul Mustasyidin. Nah, itu silahkan lihat di kitab-kitab fikih, itu dijelaskan dengan real, matang. Nah, di antara perbedaannya karena dia bukan lagi disolatkan. Kalau disolatkan udah masuk pada inti. Kalau doa kan beda. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau Nggak apa-apa. mandiin dulu nih supaya bisa ngajiin. Nah, nguburin itu kan udah menjadi kewajiban. Nyolatin juga kan fardu kifayah. Iya. Tapi kalau mendoakan itu kan bagian dari muamalah. Hubungan kita dengan teman, dengan sahabat yang di dalamnya sebagai bentuk cinta. Di sana ada doa yang kita panjatkan kepada Allah buat si mayit. Atau kita bacakan Fatihah atau biasanya orang pada baca Yasin. Nah, seperti itu. Jadi beda urusannya antara orang ini sedang dalam keadaan disolatkan, dia harus suci tuh, dengan yang sedang didoakan. Nah, jadi tidak perlu dalam keadaan suci atau mandi tadi, terus kemudian kita mendoakan dengan orang yang menyolatkan si mayit harus dalam keadaan suci. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada kejadian kayak begitu ya kita tetap aja jalan maksudnya doain, bacain doa gitu. Iya, ya? kadang-kadang orang ini bicara tidak sesuai dengan rule-nya. Hanya kira-kira sepengetahuan menurut saya, tidak menurut bagaimana pandangan jumhur ulama, bagaimana pandangan syariat itu sendiri. Nah, kemudian kalaupun menurut dia, ya jangan paksakan menurut kamu, harus ikut orang kepada kamu. Nah, ini namanya pemaksaan kehendak atas pendapat orang lain. Katakan menurut dia, ya menurut kamu lah, nanti keluargamu baru kau cebokin aja dulu. Itu keluargamu, keluarga orang kau harus hargai bahwa mereka juga punya pendapat berdasarkan ya fikih yang dianut oleh saudara-saudara kita, dan itu semua bisa dipertanggungjawabkan. Iya, begitu. Oke, baik. Sekarang giliran ibu-ibu, siapa yang mau nanya, Bu? Boleh dari Nur Setiasih Tambun dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaswanti dari Majelis Taklim Nur Setiasih, Tambun, Bekasi. Pertanyaan saya Pak Ustadz, saya dulu punya teman, jadi pada saat saya susah, saya pernah minta tolong sama beliau, tapi dia tidak mau membantu saya. Dan pada saat dia susah, dia minta tolong ke saya dan saya menolongnya. Tapi dia lupa minta maaf ke saya dengan kejadian sebelumnya. Pertanyaan saya, bagaimana saya menyikapi teman yang seperti itu Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, Ibu Asanti langsung akan. Asanti ya namanya? Aswati. Oh, Aswati. Kirain Asanti. Oke, Mas Anang. Oh, Mas Anang. Salah ya. Iya. Kita ini hidup jangan hitung-hitungan kalau ibadah. Itu kan niatnya ibadah tuh, bantu orang, nolong orang. Itu kan sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Biar Allah yang menghitung saja, menghitung urusan dia dan Allah menghitung urusan kita. Kalau ibu sanggup tuh ngebantuin orang, yang orang itu dulu pernah nggak bantuin kita, terus kita bantu. Kadang-kadang udah kita bantu,
suka ngenyek, suka nggak tahu balas budi. Ditambah lagi bikin salah, nggak mau minta maaf. Terus kita bantuin. Itu sebetulnya ciri orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dalam keadaan lapang atau luas atau sempit. Itu bukan cuma materi itu, tapi perasaan lagi lapang atau lagi sempit. Lagi lapang ya enak aja ngasih. Orang lagi sempit, lagi gedek, lagi sebel. Kira-kira masih bisa nggak bantuin orang yang, wah gue sebel banget sama dia nih. Terus dia datang, masih mau bantuin nggak? Masih mikir-mikir kan? Kalau ibu bisa bantuin dalam keadaan sempit hati sama dia, insya Allah ciri orang bertakwa. Ditambah lagi tahan marah tuh. Wal kadhiminal ghaiz, dia tahan marah. Gedek lihat mukanya, sebel lihat mukanya. Tapi mau bagaimana lagi? Saya bantuin dia tetap. Udah gitu nggak minta maaf. Disuruh Allah, wal afina anin nas. Kita yang maafin dia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mudah-mudahan ibu termasuk orang yang ihsan. Yang membalas keburukan orang dengan kebaikan. Itu nilainya plus 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 plus.